Peperangan Bani Nadir, klan Yahudi kedua yang terusir dari Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan Rasulullah SAW melawan Yahudi terjadi 4 kali. Yang pertama dengan Bani Kainuka, yaitu setelah perang Badar. Yang kedua dengan Bani Nadir setelah perang Uhud. Yang ketiga dengan Bani Quraiza setelah peristiwa Khandaq. Dan yang keempat dengan Yahudi Khaybar setelah peristiwa Hudaybiyah. Sejak zaman dahulu, bangsa Yahudi memang dikenal sebagai ahli makar. Pembunuhan terhadap para nabi dan kejadian lainnya tidak lepas dari tangan-tangan mereka. Berbagai peperangan yang muncul di zaman Rasulullah SAW juga lahir dari persekongkolan jahat mereka. Salah satunya adalah peperangan Bani Nadir. Pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, puluhan sahabat terbunuh oleh kaum musyrikin. Seorang sahabat berhasil selamat, yaitu Ammar bin Umayyah. Dia segera bergerak menuju Madinah. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan 2 orang dari Bani Kilab di sebuah desa bernama Qarqarah. Ammar menganggap 2 orang itu sebagai musuh, sehingga ia membunuh mereka. Padahal 2 orang itu memiliki kesepakatan dengan Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, Ammar memberitahu Rasulullah SAW apa yang telah dilakukannya. Mendengar laporan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu telah membunuh 2 orang yang darahnya harus kutebus." Rasulullah menganggap pembunuhan yang dilakukan oleh Ammar bin Umayyah terhadap 2 orang dari Bani Kilab harus diselesaikan. Beliau harus membayar tebusan. Jika tidak, kaum muslimin akan dianggap bersalah telah melanggar kesepakatan. Dan akibatnya akan lebih banyak lagi pertumpahan darah. Masa ini adalah masa sulit bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka baru saja dikalahkan kaum musyrikin Mekah di Uhud. Dan pada tahun keempat Hijriah dan belum juga tahun berganti, kaum muslimin kembali banyak berguguran di Bi'ru Ma'unah. Dalam masa-masa ini pula, Rasulullah SAW melaksanakan kunut dalam setiap sholat beliau, mendoakan para syuhada yang syahid. Rasulullah SAW mengunjungi Bani Nadir disertai beberapa sahabat beliau seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib. Antara umat Islam dan umat Yahudi telah terjalin kesepakatan untuk saling bantu satu sama lain. Rasulullah SAW menemui dan meminta mereka agar membantu beliau dalam urusan diat tebusan orang-orang Bani Kilab yang dibunuh Ammar bin Umayyah ad-Damari. Mereka pun berkata, "Kami akan bantu, wahai Abul Qasim," maksudnya Rasulullah SAW. "Duduklah di sini sampai kami selesaikan keperluanmu." Kemudian sebagian mereka memencilkan diri dari yang lain. Lalu setan membisikkan kepada mereka kehinaan yang telah ditakdirkan atas mereka. Dengan bisikan itu, mereka mencoba melakukan intrik keji untuk membunuh Nabi SAW. Salah seorang dari mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang memegang penggilingan ini, lalu naik ke loteng dan melemparkannya ke kepala sampai remuk?" Orang paling celaka dari mereka, Ammar bin Jihaz, berkata, "Aku." Namun Salam bin Mishkam berkata kepada mereka, "Jangan lakukan. Demi Allah,
pasti dia akan membongkar apa yang kalian rencanakan terhadapnya. Sungguh, ini artinya melanggar perjanjian antara kita dengannya. Lalu datanglah Jibril menceritakan persoalan busuk mereka. Beliau pun bangkit dengan cepat, keluar dari rumah, meninggalkan perkampungan Bani Nadir, dan segera menuju ke Madinah. Para sahabat pun menyusul beliau dan berkata, "Anda bangkit tanpa kami sadari?" Beliau pun menceritakan rencana keji orang-orang Yahudi atas beliau. Di Madinah, Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa tadi Jibril datang kepadanya menyampaikan makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukannya dan bersiap mengepung perkampungan Bani Nadir. Terlebih dahulu, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menyampaikan kepada mereka agar meninggalkan perkampungan mereka karena telah melanggar perjanjian. Namun mereka menolak sehingga Rasulullah memerangi mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Melalui utusannya, Rasulullah menyampaikan agar dalam waktu 10 hari kaum Yahudi Bani Nadir harus mengosongkan kampung mereka dan keluar dari Madinah. Jika tidak keluar dalam tempo yang telah diberikan, maka mereka harus diperangi. Di sini, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin golongan munafik, mengirim pesan kepada kaum Yahudi untuk tetap tinggal di kampung mereka, karena dia memiliki 2.000 prajurit yang siap membantu mereka. Bani Nadir yang semula takut, kini menjadi berani karena mendapat dukungan dan bantuan dari Abdullah bin Ubay. Mereka pun enggan keluar dari kampung dan menyatakan perang. Di sini kita lihat bagaimana peran Abdullah bin Ubay ingin memperlemah posisi kaum muslimin. Allah menyebutkan peran Abdullah bin Ubay firman Allah dalam surah 59 Al-Hasyr ayat 11. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Firman Allah Ta'ala dalam surah 59 Al-Hasyr ayat 11. Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berada kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti akan membantu kamu, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Setelah melakukan pengepungan selama 6 hari 6 malam, kaum muslimin berhasil menembus benteng-benteng kokoh Bani Nadir. Akhirnya mereka mengaku kalah dan bersedia keluar dari Madinah. Sementara orang-orang munafik tidak menolong mereka sedikit pun. Benar firman Allah SWT, sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Bani Nadir keluar dari Madinah. Rasulullah membolehkan kaum Yahudi membawa semua harta benda mereka, kecuali senjata. Mereka membawa semua harta benda yang mereka miliki, hingga unta mereka penuh pembawaannya, termasuk pintu-pintu rumah
dan jendela mereka. Mereka ikut mencopotnya untuk dibawa. Ya, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah 59 Al-Hasyr ayat 2. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Firman Allah Ta'ala dalam surah 59 Al-Hasyr ayat 2. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Demikian, Yahudi Bani Nadir adalah klan Yahudi kedua yang terusir dari Madinah, di mana yang pertama adalah Bani Kainuka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.